Hai semua, kami mahasiswa dari jurusan Teknik Arsitektur UNG. Nah, kami di sini akan berbagi ilmu mengenai sistem penanggulangan kebakaran. Kira-kira seperti apa ya sistem penanggulangan kebakaran itu? Pasti penasaran kan? Makanya itu, yuk tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. So, happy watching. Teman-teman, apakah kalian tahu tentang sistem penanggulangan kebakaran? Sebelum saya menjelaskan tentang sistem penanggulangan kebakaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kebakaran itu dan bagaimana bahaya kebakaran itu. Kebakaran merupakan kejadian yang disebabkan adanya reaksi oksigen yang terpapar secara berlebihan oleh energi panas, sehingga dapat menimbulkan benda-benda sekitar sumber api terbakar karena timbulnya api yang menyebar dengan cepat. Selanjutnya saya akan memberitahukan tentang bahaya kebakaran. Jadi bahaya kebakaran itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama yaitu bahaya kebakaran ringan. Jadi bahaya kebakaran ringan ini merupakan bahaya terbakar pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalarnya api lambat. Yang kedua yaitu bahaya kebakaran sedang. Bahaya kebakaran ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, adanya bahaya kebakaran pada tempat di mana bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang. Penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang. Yang kedua, adanya bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang. Penimbunan bahan yang tidak mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalar apinya sedang. Yang ketiga merupakan bahaya terbakar pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalar apinya cepat. Bahaya kebakaran yang ketiga yaitu bahaya kebakaran berat. Bahaya kebakaran berat merupakan bahaya terbakar pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi dan menjalar apinya sangat cepat. Untuk meminimalisasi kebakaran dan menanggulangi kejadian kebakaran pada bangunan, maka bangunan harus diproteksi melalui penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, serta kesiagaan dan kesiapan pengelola, penghuni dan penyewa bangunan dalam mengantisipasi dan mengatasi kebakaran. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung merupakan sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif serta proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dan rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 PRT M 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan disebutkan bahwa pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruang-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran yang secara manual ataupun otomatis, serta sistem kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran.
Penempatan apar harus tampak jelas, mencolok, dan mudah dijangkau, serta siap digunakan setiap saat, serta perawatan dan pengecekan apar secara periodik. Pemasangan sprinkler menggunakan air dan bonpet menggunakan gas pada tempat-tempat yang terbuka dan strategis di dalam ruangan juga akan membantu dalam proses menanggulangi kebakaran, karena air atau gas akan secara langsung memadamkan api. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem alarm kebakaran atau sistem instalasi alarm kebakaran untuk memberi tanda jika terjadi kebakaran. Untuk bangunan dengan ruangan yang dipisahkan dengan kompartemenisasi, jumlah hidran yang dibutuhkan adalah 2 buah per 800 meter bujur sangkar. Untuk pemasangannya pun harus berada pada posisi yang berjauhan. Selain itu, untuk bangunan yang dilengkapi dengan hidran harus memiliki atau terdapat personil atau penghuni yang paham, yang terlatih untuk mengatasi jika terjadi kebakaran di dalam bangunan. Sedangkan sistem proteksi kebakaran pasif merupakan sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan. Kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api serta perlindungan terhadap bukaan. Sedangkan kompartemenisasi merupakan usaha untuk mencegah penjalaran kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom, dan balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan gedung. Sistem proteksi pasif berperan dalam pengaturan pemakaian bahan bangunan dan interior bangunan dalam upaya meminimasi intensitas kebakaran, serta menunjang terhadap tersedianya sarana jalan keluar atau exit. Aman kebakaran untuk proses evakuasi, sarana exit merupakan bagian dari sebuah sarana jalan keluar yang dipisahkan dari tempat lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan untuk menyediakan lintasan jalan yang diproteksi menuju exit pelepasan. Nah, sampai di sini sudah paham kan seperti apa sistem penanggulangan kebakaran? Biar lebih panjang lagi, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sistem penanggulangan kebakaran yang ada di gedung C2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Jadi teman-teman, di gedung C2 Fakultas Teknik UNG ini sudah terdapat sistem penanggulangan kebakaran aktif, yaitu sistem pengendaraan peringatan dini atau detektor, seperti detektor panas dan detektor asap. Detektor panas pada gedung C2 UNG ini terdapat pada bagian koridor dari bangunan itu sendiri, sedangkan detektor asap berada di bagian dalam ruangan dari gedung C2 itu sendiri. Di gedung C2 ini juga terdapat hidran dan selang kebakaran. Ada 2 jenis hidran yang digunakan, yaitu hidran bangunan, kotak hidran atau box hidran, dan juga hidran halaman, pol hidran. Hidran bangunan di gedung C2 ini tidak menggunakan sprinkler. Perlu diketahui bahwa instalasi di setiap lantai 1, lantai 2, lantai 3 mempunyai kontrol sendiri-sendiri. Jadi, jika ada masalah di lantai 1 atau lantai lain, dapat mudah dikontrol pada masing-masing lantai. Baiklah, jadi hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu sama halnya dengan kalian. So guys, thanks for watching. See you.